per tanggal 5 Juli 2022, Kementerian Sosial mencabut surat izin penggalangan uang dan barang kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, tadi malam tanggal 5 Juli 2022 saya kebetulan diundang salah satu televisi swasta untuk menjadi narasumber terkait dengan bocornya dana umat yang dilakukan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Ini memang diakui adalah kelakuan dari pengurus lama dari ACT yang dipimpin oleh Ahyudin. Tadi malam saya berharap ketemu dengan Ahyudin karena jadwalnya memang Ahyudin ini mau datang, tapi tiba-tiba dia mendadak sakit gitu. Saya tidak tahu apakah sakit beneran atau mungkin sakit ketakutan. Yang jelas memang sakit karena dia harus mempertanggungjawabkan kejahatan sosialnya, gitu. Menurut saya begitu. Nah, kemarin saya berpendapat bahwa ACT ini telah mengkhianati kepercayaan rakyat yang telah menitipkan donasinya untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ternyata sebagian dari donasi yang terkumpul lebih dari 500 miliar per tahun ini digunakan untuk sesuatu yang tidak proper menurut saya. Diakui juga oleh pengurus baru bahwa pengurus lama yang dipimpin oleh ketua yayasan atau presiden yang bernama Ahyudin ini menerima gaji 250 juta per bulan dengan fasilitas 3 mobil, Toyota Alphard, terus kemudian Pajero Sport dan kemudian Honda CR-V itu yang diakui oleh pengurus ACT. Yang kemudian yang membuat kita geleng-geleng kepala, setiap tahun mereka mendapatkan hak 18 sampai 19 bulan gaji. Bayangkan. Jadi uang publik, uang masyarakat, uang saya, uang kalian, uang kita semua, atau dari teman-teman kita yang berprofesi sebagai tukang becak, tukang ojek, tukang pecel yang menyumbang kepada donasi ACT ini ternyata dipakai untuk bermewah-mewahan oleh pengurus lama. Dan yang membuat kita semakin geram itu, Kepala PPATK mengatakan bahwa ada indikasi dana ATT digunakan untuk keperluan pribadi oleh pengurusnya dan ada indikasi penyaluran ke aktivitas terlarang. Untuk itu Kepala PPATK memberikan masukan temuan ini kepada aparat hukum, BNPT, kemudian dari Polri, kemudian Densus 88 dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini seolah mengkonfirmasi memang ACT ini yang baunya sudah lama menyengat di publik ini ternyata memang melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan kepercayaan publik. Nah, saya dalam hal ini memberikan apresiasi yang tinggi kepada majalah Tempo yang telah mengungkap secara berani dan detail tentang borok yang dilakukan oleh pengurus ACT ini. Nah, ini bukan berarti apa yang dilakukan oleh majalah Tempo atau juga apa yang saya lakukan ini seolah-olah mematikan kepercayaan publik terhadap lembaga donasi. Justru menurut saya ini momentum kepada lembaga donasi
untuk lebih hati-hati memegang amanah yang dititipkan masyarakat kepada mereka. Mereka selama ini kan auditor milih sendiri, kemudian diaudit, merasa setiap tahun diaudit aman gitu. Ternyata hasilnya seperti ini. Jadi kepada Pak Ibnu Hajar yang sekarang menjabat sebagai presiden dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap, saya juga mengucapkan terima kasih. Anda berani melakukan revolusi, menurunkan secara paksa presiden yang lama, itu bagus sekali. Kalau tidak akan merajalela. Tadi malam saya juga menyampaikan bahwa ini juga momentum yang harus digunakan oleh Kementerian Sosial untuk melakukan tugasnya, karena yayasan itu di bawah pengawasan negara melalui Kementerian Sosial. Nah, terkait itu ternyata apa yang saya sampaikan ini terbukti bahwa per tanggal 5 Juli 2022 Kementerian Sosial mencabut surat izin penggalangan uang dan barang kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Jadi izin ACT dicabut melalui surat Menteri Sosial nomor 133/HUK/2022. Nah, sahabat Indonesia, ini bagi saya angin segar. Kementerian Sosial, dalam hal ini Menteri Atentrimnya adalah Muhadjir Effendi, telah berani memutuskan bahwa ACT telah melanggar ketentuan yang berlaku. Karena pembiayaan yang diperbolehkan berdasarkan aturan pemerintah adalah maksimal 10%. Mereka sudah melakukan pengakuannya 13,7% menurut pengurus, tapi saya yakin lebih dari itu. Belum lagi penyelewengan yang lain. Ini bukan tuduhan, ini bukan opini, tapi ini adalah fakta. Fakta yang pertama adalah pengakuan bahwa selama ini pengurus ACT telah menikmati kemewahan yang luar biasa melalui dana masyarakat yang dikumpulkan. Gajinya 250 juta per bulan, ada lagi yang 150 juta. Pesta pora lah. Per tahun 18 bulan gaji mereka terima, belum lagi bonus-bonus yang lain. Jadi mereka ini seolah-olah mengelola yayasan sosial yang mengumpulkan dana publik seperti korporasi gitu. Apalagi ada pembelaan dari presiden yang lama, ACT itu kelas dunia, dia mempunyai cabang dunia, jadi wajar kalau gajinya tinggi. Artinya memang orang ini aneh. Jadi saya mempertanyakan nawa itu dari Ahyudin ini, bahwa dia memang berniat untuk mencari uang dari penggalangan dana publik, bukan semata-mata sosial. Jadi kemasannya selalu ada kegiatan agama, membantu Palestina, membantu di India, membantu di Rohingya. Tapi ada indikasi juga bahwa ini ada aktivitas terlarang. Mereka berkilau, saya tidak tahu siapapun yang saya sumbang, ini namanya sumbangan kemanusiaan, kita tidak melihat siapa yang disumbang. Tapi ada indikasi bahwa ada keberpihakan tertentu. Jadi alhamdulillah, kita mengapresiasi keberanian, ketegasan dari Menteri Sosial Atentrim Muhadjir Effendi yang menerbitkan surat pencabutan izin operasional bagi Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Ini satu hal. Hal yang lain, mohon ditelisik lagi penyelewengan dana sehingga yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, bahwa pengurus lama yang dipimpin oleh Ahyudin ini, karena dia didongkel dari kursi kepresidenannya di ACT, dia membentuk badan baru serupa dengan nama yang berbeda, namanya Global Muslim Charity, GMC.
sama, untuk jargonnya adalah untuk menghapus kemiskinan. Hati-hati, jangan percaya lagi. Rekam jejaknya orang ini sudah tidak bisa dipercaya. Jadi kepada pemerintah pun juga hati-hati memberikan izin. Jangan sampai orang yang sama bersalin rupa membuat yayasan baru, penggalangan dana, nanti uang umat yang diembat lagi. Sahabat Indonesia, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa ini adalah cambuk juga bagi Kementerian Sosial bahwa selama ini melakukan pengawasan yang teledor sehingga bertahun-tahun dibiarkan ketidakpatutan pengelolaan Yayasan ACT ini dan baru meledak sekarang dan baru bertindak. Menurut saya terlambat sebetulnya. Terlambat. Karena sudah terlanjur miliaran uang umat yang diraup oleh pengurusnya. Ini terlambat. Meskipun saya memberikan apresiasi, saya katakan terlambat. Nah, untuk ke depan jangan sampai ada keterlambatan lagi. Lembaga pengumpul dana-dana masyarakat ini harus diaudit secara rutin, detail kepatutannya. Ini patut atau tidak, gajinya segini itu patut atau tidak. Jangan sampai mereka mencari uang mudah dengan cara penggalangan dana masyarakat dengan menjual kemiskinan, menjual bencana, menjual tragedi masyarakat, lalu kemudian untuk mengambil keuntungan. Ini yang tidak boleh. Dan satu lagi, sahabat Indonesia, terkait dengan selama ini ACT juga banyak mendapatkan dukungan dari pejabat negara. Salah satunya dukungan yang luar biasa dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia mengendorse ACT dan orang-orang seperti pejabat Anies Baswedan ini yang membuat rakyat semakin merasa yakin bahwa ACT itu benar-benar lembaga yang prudent. Ternyata kan kayak begitu modelnya. Apalagi Anies membuat statement yang agak konyol gitu. Dan nggak tahulah Anies kan memainkan kata-kata yang sangat nyeleneh, aneh, dan ada unsur kedunguannya gitu loh. Nah, di mana kedunguannya kita lihat dulu. Kita dengarkan pidato Anies ini. Bahwa ACT menciptakan satu sistem di mana mereka yang kekurangan memberikan kepada mereka yang berpunya, mereka yang membutuhkan, memberikan kepada mereka yang berlebih. Sistem ini merupakan sebuah pendekatan yang amat menarik dan ini adalah salah satu contoh inovasi profit. Tapi insya Allah this is always for benefit. Sahabat Indonesia, aneh nggak? Anies mengatakan konsep baru yang dikatakan brilian dari ACT adalah berbagi dari orang yang tidak punya kepada orang yang berpunya. Ini kan otaknya somplak, kebalik. Nggak tahu mungkin dia sedang mabuk atau apa, kok konsep kebalik ini kok diutarakan sehingga ACT semakin gede kepala. Saya harus memberikan opini ini agar pejabat-pejabat hati-hati. Ya, jangan sampai karena ACT ini sudah bergelimang uang mungkin membantu kegiatan Pemda atau partai yang mendukung pejabat itu sehingga mudah saja mengendorse kelompok-kelompok seperti ACT. Harus ditelisik lebih dalam lagi. Akhirnya kan sekarang ini Anies berani nggak tampil di publik untuk membela ACT? Berani nggak? Tapi sahabat Indonesia, cerita ACT sudah selesai. Sudah tamat, izin operasionalnya dicabut. Dia tidak boleh lagi menggalang dana maupun barang dari masyarakat. Jadi kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan lagi menyumbang lewat ACT karena izinnya sudah dicabut oleh Menteri Sosial. Sumbangkan dana Anda kepada lembaga filantropis yang lain. Masih banyak, baik dari pemerintah maupun swasta. Jadi silahkan memilih lebih banyak lagi, dan peristiwa ACT jangan sampai membuat kita tidak mau lagi berbagi.
Tapi saran saya adalah mari kita berbagi tapi lebih hati-hati. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan atau informasi baru bagi Anda semuanya. Dan yang paling penting ini mengkonfirmasi harapan kita semua bahwa pemerintah sudah tegas, meskipun agak terlambat, tapi sudah tegas memutuskan izin operasional penggalangan dana dan barang yang dilakukan oleh ACT dicabut per 5 Juli 2022. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudi. Salam hormat saya untuk Anda dan keluarga. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila. Saya Rudi SK.